Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat serta salam tercurahkan kepada manusia paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sholli dan sholihah? Semoga dimanapun kalian berada, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Aini pada video pembelajaran kali ini. Sholli dan sholihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat lebih berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, masih ingat tentang bekerja berbuah syurga? Bekerja adalah ibadah. Bekerja mendapatkan pahala dan dinilai fisabilillah atau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya, dalam Islam, bekerja itu wajib. Melaksanakan kewajiban termasuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja. Maka, artinya bekerja itu adalah melaksanakan perintah Allah dan termasuk ibadah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat A'raf ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan atau bekerja. Tetapi sedikit sekali di antaramu yang bersyukur. Quran Surat A'raf ayat 10. Sholli dan sholihah, seperti yang telah kalian ketahui bahwa agar bekerja dapat berbuah surga, maka ada hal yang harus diperhatikan, yakni bekerja ikhlas karena Allah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan dan tidak menjadi beban untuk orang lain. Dengan batasan menjadi rambu seorang muslim melakukan kegiatan. Sholli dan sholihah, pada tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat 1. Mengetahui pengertian kegiatan ekonomi dengan tepat. 2. Mengetahui jenis-jenis pekerjaan dengan benar. 3. Mengetahui bidang usaha dengan benar. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi: seorang tukang jahit
bekerja menjahit pakaian. Tukang kayu membuat kursi. Tukang jahit dan tukang kayu merupakan produsen. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Pihak yang menyalurkan barang dari produsen kepada orang yang membutuhkan disebut distributor. Kegiatan distribusi bertujuan menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup, kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Toko-toko merupakan distributor. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Pihak yang mengonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah masyarakat membeli dan memanfaatkan barang berupa makanan dan pakaian. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan SDA atau sumber daya alam, misalnya penambang, petani, peternak, nelayan, dan perajin keramik. Pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan SDA atau sumber daya alam adalah dokter, wartawan, guru, dan polisi. Satu, petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian atau agraris. Kegiatan pertanian banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pedesaan. Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, ladang, atau kebun. 2. Nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Para nelayan akan membawa hasil tangkapannya ke tempat pelelangan ikan atau dikonsumsi sendiri. 3. Peternak. Orang yang pekerjaannya beternak adalah peternak. Hasil ternak dapat menghasilkan daging, susu, kulit, atau telur. Beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak, misalnya ayam, itik, kambing, sapi, dan kelinci. 4. Perajin. Perajin adalah orang yang bekerja dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Hasil kerajinan biasanya dijual di toko, keluar kota, bahkan dijual ke luar negeri. Perajin membuat berbagai barang seperti tikar, tas, sepatu, gerabah, dan cenderamata. Pegawai atau karyawan adalah orang yang bekerja di kantor. Pegawai atau karyawan ada yang bekerja di kantor pemerintah, misalnya pegawai atau karyawan suatu departemen. 6. Dokter. Dokter bekerja di bidang kesehatan. Dokter ada yang bekerja di rumah sakit maupun yang membuka praktik di rumah. 7. Wartawan.
Wartawan adalah orang yang mencari dan menyusun berita. Seorang jurnalis dan reporter disebut juga wartawan. 8. Guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik, dan membimbing siswa di sekolah. Ada guru yang mengajar di sekolah negeri, ada pula guru yang mengajar di sekolah swasta. 9. Polisi. Polisi adalah orang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Polisi memiliki berbagai tugas, misalnya polisi lalu lintas, bertugas menjaga ketertiban lalu lintas jalan raya. 10. Pramuniaga. Pramuniaga adalah karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang bertugas melayani pembeli. Pramuniaga disebut juga pelayan toko. Contohnya, pramuniaga di sebuah supermarket. Jenis-jenis bidang usaha. 1. Bidang usaha pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara pertanian. Usaha di bidang pertanian meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. A. Usaha pertanian. Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam yang dapat dilakukan di sawah, tegalan, ladang, atau kebun. B. Usaha perkebunan. Hasil usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Contoh, kelapa sawit, tebu, dan karet. C. Usaha peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara membudidayakan hewan ternak dan mengambil hasilnya. D. Usaha perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi dua, perikanan darat dan perikanan laut. 2. Bidang usaha perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Ciri-ciri industri rumah tangga. 1. Hanya dilakukan oleh sedikit orang. 2. Modalnya kecil. 3. Bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Contohnya, kerajinan anyaman dan kerajinan keramik atau gerabah. Ciri-ciri industri besar. 1. Dilakukan oleh pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar. 2. Modalnya besar. 3. Menggunakan peralatan modern. Contoh, industri elektronik, industri makanan, dan garmen. 3. Bidang usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Contoh pedagang kecil adalah warung, toko, dan pedagang kaki lima. Pedagang besar termasuk usaha membeli barang dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang kecil. Pedagang besar biasa disebut grosir. 4. Bidang usaha jasa. Usaha di bidang jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. 5. Bidang usaha pertambangan. Usaha pertambangan ialah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan tambang. 6. Bidang usaha pariwisata.
Indonesia dikenal memiliki alam yang indah. Alam yang indah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan cara memanfaatkan daya tarik keindahan alam. Sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas. Masya Allah ya solih dan solihah, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya ya. Solih dan solihah sebagai seorang muslim dan khalifah di muka bumi ini, sudah sepantasnya kita mengolah alam yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Tidak melakukan kerusakan yang pada akhirnya dapat merugikan diri kita sendiri. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, kerja keras, dan tidak mudah menyerah, agar bekerja berbuah syurga. Barakallah. Sekian penjelasan dari Bu Aini, dan Bu Aini akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.